jikalau kita sudah menyerahkan segalanya kepada Allah, maka urusannya adalah urusan Allah. Dan di Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Monggo wonten kesempatan menika dalam waktu yang amat singkat ini kita senantiasa berusaha berwasiat buat diri kita dan keluarga kita, wasiat tentang pentingnya menjaga ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah, dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka dengan ketakwaan ini mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita beserta keluarga dan anak turun kita, selamat di dunia, selamat pula di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kesempatan yang sangat singkat ini saya akan mengangkat topik tentang hakikat yakin dan tawakal kepada Allah. Berbicara tentang tawakal, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Wa man lan sapane wong yatawakkal kan tawakal sapa man 'ala Allahi ing atase Allah, fa huwa hale utawi Allah iku hasbuh, bakal nyukupi wong kang tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal adalah berserah diri kepada Allah, menyerahkan seluruh urusan hidup dan kehidupan kita kepada Allah. Baik dan buruknya kita serahkan kepada Allah. Dan jikalau kita sudah menyerahkan segalanya kepada Allah, maka urusannya adalah urusan Allah. Dan di dalam ayat ini dilanjutkan, innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah akan melaksanakan perkaranya. Di sini dikandung maksud di dalam tafsir Mukhtasar, siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah dengan penyerahan yang sesungguh-sungguhnya penyerahan, maka selanjutnya adalah urusan Allah yang akan mencukupkan atas itu. Dan di akhir ayat itu Allah menegaskan, qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Qad ja'ala, teman-teman wis dadekno sapa Allahu Allah likulli syai'in marang sekabehane suwiji-wiji qadaran ukuran.
Ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Allah sudah memberikan takaran takdir ketentuannya kepada kita, sehingga ketika kita sudah yakin bahwa sesungguhnya baik dan buruk itu ada dari Allah, ketika kita ya sudah yakin baik dan buruk itu dari Allah, maka apa yang bisa menjadi ukuran kita di dalam rangka mewujudkan apakah kita ke depan termasuk orang yang beruntung atau tidak, orang yang selamat atau orang celaka? Maka taburan yang dilakukan berikutnya adalah ikhtiar untuk menetapkan langkah ini tetap sebagai hamba Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita mengabdi dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Setelah kita ikhtiar, hanya kepada Allah kita menghambakan diri dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, tetap ada ikhtiar, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sebelum kaum itu berusaha untuk merubah dirinya. Berarti ayat ini Allah sudah memberikan garis bahwa sesungguhnya sebuah perubahan walaupun seluruhnya adalah urusan Allah, maka diawali dengan ikhtiar. Kalau kita sudah ikhtiar maksimal, tinggal berdoa, memohon kepada Allah. Apakah ikhtiar demi ikhtiar yang kita lakukan ini betul-betul diterima oleh Allah atau tidak? Apakah ikhtiar dan usaha yang kita lakukan apakah betul-betul nyocoki dengan takdir-takdir Allah? Maka kita berdoa, maka mudah-mudahan dengan ikhtiar itu apa yang kita upayakan menghasilkan suatu hasil yang kita harapkan, dan semua itu adalah urusan Allah. Dikabulkan atau tidak adalah urusan Allah. Ikhtiar sudah, yakin sudah, ikhtiar sudah, doa sudah, maka tinggal tawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, berbicara tentang tawakal, maka sesungguhnya disabdakan oleh Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahabat yang meriwayatkan ini adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, qala Ibrahim hina ulqiya finnar. Tatkala Nabi Ibrahim berada di ujung tanduk antara hidup dan mati, karena Nabi Ibrahim telah dihukum oleh Raja Namrud, dan kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api. Saat terakhir sebelum tubuh Nabi Ibrahim menyentuh kobaran api itu, Nabi Ibrahim membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbuna, cukuplah Allah sebagai pelindungku, wa ni'mal wakil, dan dialah Allah sebaik-baik penolong. Hanya itu yang diserahkan, seluruhnya diserahkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah. Maka apa yang terjadi sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 69, maka kemudian Allah memerintahkan, faqala ya narukuni bardaw wa salama, hai api, jadilah kalian api, menjadi api yang dingin dan menjadi selamat Nabi Ibrahim. Tepat begitu Nabi Ibrahim berada dalam kobaran api, maka tidak setitik pun api itu membakar diri Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim merasakan dingin, dan tabiat asli api yang panas berubah menjadi dingin dan segar, laksana berada di dalam taman yang sangat indah. Berhari-hari Nabi Ibrahim berada di situ. Bahkan di dalam satu riwayat, malaikat lalu lalang untuk memberi makan, mengirim Nabi Ibrahim di dalam kobaran api itu makanan dari surga. Begitu pula qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil hina qalu
ketika beliau ditakut-takuti orang musyrikin Quraisy, ditakut-takuti orang kafir, di mana mereka memprovokasi, menakut-nakuti dengan satu pernyataan, innan nas qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang kafir telah berkumpul untuk menyatukan kekuatan mencelakaimu, fahsyauhum, maka takutlah pada mereka. Namun apa yang terjadi? Fazadahum imana. Namun ancaman itu tidak membuat Rasulullah dengan sahabat takut, tapi Rasulullah bertambahlah iman itu. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka sahabat bersama Rasulullah pun mengucapkan, hanya kepada Allah lah sebagai pelindung, dan sebaik-baik pertolongan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, itu pun dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Riqa. Perang Riqa itu disebutkan dengan perang Riqa karena di satu riwayat Riqa itu panji-panji yang dibawa oleh Rasulullah adalah panji-panji yang ditambal. Di dalam riwayat yang lain, sahabat-sahabat Rasulullah itu kakinya terluka sehingga disebut dengan Ghazwur Riqa. Saat perang Riqa itu kemudian pulang dari perang itu, Rasulullah istirahat di sebuah pohon berduri yang sangat besar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan pedangnya berada di pohon berduri itu. Saat Rasulullah tidur, ada orang Badui yang kafir, yang musyrik, kemudian mencabut pedang itu, kemudian pedang itu dihunuskan kepada Rasulullah. Maka orang Badui yang musyrik itu kemudian, sekarang pedang ada di tanganku, siapa yang dapat menghalangiku untuk menghunuskan pedang ini? Maka kemudian Rasulullah menjawab dengan mantap bahwa yang menghalangimu hanyalah Allah, sambil Rasulullah mengucapkan Allah, Allah, Allah 3 kali. Maka apa yang terjadi? Kalimat dengan mantap dan yakin yang diucapkan oleh Rasulullah membuat orang Badui yang musyrik itu kemudian bergetar hingga pedang yang ada di tangannya jatuh. Saat pedang itu jatuh, maka Rasulullah mengambil pedang itu dan berbalik. Kemudian pedang di tangan Rasulullah diacungkan ke orang Badui yang musyrik itu. Sekarang siapa yang menghalangimu dari pedangku ini? Maka orang Badui tadi menjawab bahwa hanya orang yang baik yang memegang pedang itu yang bisa menahan untuk menghunuskan pedang itu di diriku. Maka kemudian di saat posisi orang Badui lemah itu, maka Rasulullah membiarkan, tapi orang Badui itu berjanji, aku berjanji tidak akan memerangimu, dan aku pun tidak akan bersama membantu orang-orang yang memerangimu selamanya. Janji itu kemudian, sebelum orang Badui itu berjanji, Rasulullah menawari, maukah kau untuk bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah? Maka orang Badui itu menjawab, aku tidak mau bersyahadat, tapi aku berjanji aku tidak akan memerangimu dan aku tidak akan membantu orang-orang yang memerangimu. Maka kemudian orang Badui itu kemudian dibiarkan Rasulullah meninggalkan tempat itu. Namun apa yang dilakukan oleh orang Badui itu? Orang Badui itu kemudian menemui teman-temannya sambil berkata, aku telah datang dari orang yang paling baik pada zaman ini. Dan itulah yang kemudian menambah semakin mantap orang-orang yang musyrik, orang-orang yang melawan Rasulullah, orang-orang yang memusuhi Rasulullah berbalik untuk bertaslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam himpitan apapun dalam hidup ini, selama kita tetap melangkahkan kaki kita, mendetakkan jantung kita dan mendesahkan nafas kita di jalan yang Allah ridhoi, yakinlah bahwa Allah akan bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita.
Maka dengan keistiqomahan kita berada di jalan yang Allah ridhoi, mudah-mudahan Allah bentangkan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, selamat di dunia, selamat pula di akhirat, dan diselamatkan dari ancaman api neraka yang Allah sediakan buat orang-orang yang menyekutukan Allah, buat orang-orang yang suka berbuat dosa, buat orang-orang yang suka berbuat maksiat. Dan mudah-mudahan kita sampai ajal menjemput tetap menjadi umat Rasulullah yang dijamin keselamatan kita berikut keluarga dan anak turun kita. Mudah-mudahan dengan seluruh khutbah ini Allah membimbing kita di jalan benar, jalan yang Allah ridhoi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.